ke lapangan itu sering kok gini ya, nangis kadang kita kan hidup di Surabaya gitu dengan menikmati banyak infrastruktur yang baik gitu ya, dengan semua ada gitu kan, dengan melihat kondisi masyarakat yang di pinggiran kan bagaimana rasanya seperti itu. Jadi keberadaan TMMD betul-betul dirasakan oleh masyarakat gitu. Kembali jumpa dengan saya Sersan II Budiono Prasetyo dari podcast Gesah Nusantara Korem 081 di Road Sahajaya. Kali ini podcast Gesah Nusantara menghadirkan narasumber seseorang yang sangat luar biasa. Beliau juara 1 lomba karya jurnalistik dalam rangka TMMD ke-120. Kategori media cetak mewakili Kodim 0806 Trenggalek. Penasaran nih teman-teman semuanya siapa dia? Baik, kita sapa bersama tamu spesial kita, Mbak Tri dari Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tri. Waalaikumsalam. Oke, senyumnya sangat luar biasa ya. Harus semangat pagi. Menghadapi pagi hari itu dengan rasa bahagia dan senyum. Bagaimana kabarnya Mbak Tri? Kabarnya baik. Ini tadi perjalanannya gimana? Lancar? Alhamdulillah lancar. Ini kita sangat luar biasa ya, kita bisa menghadirkan Mbak Tri sebagai juara 1 lomba karya jurnalistik. Mbak Tri, ngomong-ngomong nih, kan sudah dinobatkan menjadi juara 1 lomba apa tadi jurnalistik ya. Ini perasaannya seperti apa sih? Yang pertama tentu senang ya. Bahagia, bangga kan. Bisa membawa nama Kodim Trenggalek dan juga nama media kita kan, duta masyarakat. Gitu. Bangga sekali ya. Iya. Ngeri sekali. Jangan ngeri. Ini bisa diceritakan dong bagaimana Mbak Tri sampai mendapatkan juara 1? Ya tentunya kan itu lomba karya jurnalistik ya. Tentunya kita harus nulis kan. Iya. Ya, ketika kita nulis itu ya itu perjuangannya. Perjuangan untuk menulis itu. Kan kita harus ke lokasi sasaran dengan kondisi kan kita nggak kenal lokasi sasarannya seperti waktu itu ya. Ya nggak kenal kan pertama kali ke situ kan. Pertama kali ke daerah Tanggaran itu ya baru pertama kali itu ya itu kan kita nggak pernah kenal Medan ya. Tapi nggak pernah sok ya karena berkali-kali kan seperti itu. Tambah kalau kebiasaan saya di Surabaya kan. Surabaya dengan lihat kondisi alamnya yang masih asri. Tambah menyenangkan gitu. Tambah semangat ya. Iya, tambah karena semangat. Mungkin meskipun apa ya takut juga naik motor di pegunungan. Kiri kanannya kan jurang seperti itu. Tapi kalau mungkin di Surabaya dihadapkan dengan kepadatan lalu lintas ya. Tetapi kalau di tempat TMMD ini tentunya daerah pegunungan yang asri tentunya menambah kebahagiaan dong. Iya. Apalagi ketemu warga juga satgasnya itu sangat friendly sekali kan, enak teman gitu. banyak teman gitu. Ketemu orang-orang baru gitu kan enak gitu. Nambah relasi. Berarti dihadapkan dengan medan seperti itu Mbak Tri selalu bahagia, enjoy, semangat. Iya. Kalau kita nggak semangat bahagia nanti kan ketika kita cari wawancara narasumber dan lain kan kalau dalam kondisi bahagia kan bahaya. Ide-ide nggak mengalir gitu. Itu dari kota Mbak Tri? Iya. Itu jaraknya berapa kilo sih? Dari kota Trenggalek maksud saya? 30-an kilo. 30-an. Iya. Kalau kita melihat struktur letak geografisnya Trenggalek itu kan mohon maaf ya. Naik gunung karena saya pernah melintas sana gunungnya itu wah luar biasa kan gitu. Tantangannya Mbak Tri dalam menulis dengan jarak dan medan yang dihadapkan begitu menantang. Itu sebetulnya tantangannya itu apa sih? Tantangannya apa ya? Kalau mengenal lokal medannya kan kita memang sebelum terjun ke lapangan ya, saya suka
suka mencari banyak informasi dulu, menggali informasi dulu. Gimana kondisi sosial masyarakatnya seperti apa, karakteristik masyarakatnya seperti apa. Ya, dari situ kan kita akhirnya bisa apa ya, jadikan acuan, jadikan apa ya, parameter kah ketika akan ke sana itu. Oh, nanti kalau kita ke sana, kalau sudah tahu masyarakat seperti itu kan kita komunikasinya mudah, lebih enak, lebih enjoy, minimal kan? mengenal budayanya, masyarakat seperti ini tuh kan takutnya kalau kita kan orang baru masuk ke sana pendatang kita, lagi kan gitu. Nanti kita sok yes gitu ya, gini lah, akhirnya kan, ternyata itu. tidak diterima. Saya nggak pernah gitu, kita wawancara biasa seperti ke masyarakat ya. Kesannya kan kalau takut kalau gitu ya kita ngobrol biasa seperti itu, menggali informasinya seperti itu, nggak pernah nyadat apa. Kalau nyata kan dipikir orang diwawancara kan takut kan seperti itu. Kalau warga-warga di pedesaan kan seperti itu, enggak, saya langsung banyak wawancara, banyak menggali informasi di masyarakat. Yang penting ketika kita sudah di lokasi fokus gitu, fokus kan, misalnya kita ingin apa yang jadi topiknya itu apa, seperti itu ya, itu ya kita gali lebih dalam di apa tema yang dari topik yang ada itu, kita cari angle-angle yang menarik seperti apa gitu. Dengan kita mencari angle yang menarik, kita akan ketemu, oh saya nulis seperti ini, kita gali lebih dalam. Misalnya kan kalau kita di kemarin ya di Trenggalek, di desa Tanggaran itu ya, itu kan saya jalan ya, yang diangkat jalan ya, infrastrukturnya jalan itu punya nilai ekonominya seperti apa sih bagi masyarakat itu? Karena bisa mendongkrak perekonomian masyarakat. Yang paling utama kan TMFD, keberadaan TMFD kan seperti itu. Betul. Mampu mendongkrak ekonomi masyarakatnya seperti itu kan. Ya dari itu, oh ini nilai keekonomiasnya seperti apa sih gitu. Akhirnya dengan masyarakat, ternyata masyarakat ke sana itu dia punya apa ya, potensi yang luar biasa. Yang mungkin itu kurang dilirik istilahnya ya, dilirik oleh pemerintah setempat ya. Mereka hanya tahu punya potensi besar, tapi untuk apa potensinya itu berkembang itu kan butuh infrastruktur kan. Iya betul. Nah itu akhirnya dari situlah milih itu, karena sana kan penghasil susu kan, susu terbaik loh. Dia dipasok ke pabrikan susu. Peternak. Bukan susu perah ya, peternak susu ya, itu dipasok ke pabrikan susu di Pasuruan, terkenal kan pabrikan susu di Pasuruan itu. Waktu sebelum ada jalan ini, cerita sedikit kita flashback ke belakang ya. Itu masa petani susu ya. Itu ngangkutnya seperti apa itu? Ya mereka ngangkut manual ya, karena ketika jalannya masih jalan tapak. Yang pertama setapak dulu, ada yang setapak, ada yang sudah makadam kan. Ya ketika jalan setapak ya mereka juga harus manggul susunya, baru sampai ke jalan. Ketika jalannya itu mutar lagi ke jalan desa yang lain kan gitu, mutar ke desa yang lain, bukan lewat itu desanya itu. Belum dihadapkan hujan deras ya? Kalau hujan tambah itu bisa meleset gitu. Seperti itu. Berarti pernah dong mengalami Mbak Tri waktu hujan ke sana? Kemarin pas hujan. Ambil? Iya, pas hujan. Gimana perasaannya? Tidak bisa diungkapkan. Pas hari semua kotor semua kan, hujan kan. Jalannya kan masih belum selesai semua kan, masih selesai sebagian, bekas cor, bekas apa lewat itu. Pinggir-pinggir itu biasa aja. Tadi kalau kita mendengarkan obrolan Mbak Tri tadi, saya mengutip kata fokus. Iya. Ini fokusnya Mbak Tri saat mengambil berita, itu arahnya kemana? Ya kita dari masyarakatnya. Kita lebih banyak ngobrol ke masyarakatnya. Apa sih yang mereka inginkan? Gitu. Karena kan nantinya yang jalan itu yang memanfaatkan masyarakat ya, yang memanfaatkan masyarakat, bukan TNI-nya kan. TNI-nya selesai membangun sudah kan, tinggal masyarakat yang nanti bagaimana itu jalannya nanti tetap baik, itu kan dirawat seperti itu kan. Tapi kan selanjutnya itu kan masyarakat yang memanfaatkan semua itu gitu kan. Jadi masyarakat ya dengan keberadaan jalan itu tentunya bukan hanya nilai ekonomisnya juga kan, mereka juga karena adanya jalan semua kan lancar. Biasanya mereka bisa berjam-jam ya, misalnya ya muter karena muter lewati desa sebelah gitu kan,
mereka bisa cuma 15 menit mau ke pasar, mau ke puskesmas, mau apa bebas kan. Dulu enggak, mereka kalau mau ke puskesmas, ke pasar masih muter. Dan itu kan nembus yang dulu yang 11 sudah diperbaiki kan, yang Kabupaten Ponorogo yang dekat TMMD juga. Oh, itu berarti ditembuskan. jalan yang TMMD 120 ini adalah bisa tembus. Lanjutan yang 113 itu, ya. Tembus yang dulu 113 ya. Iya itu. Sampai sekarang masih lancar ya yang Masih lancar. Padahal penduduknya yang tinggal di situ kan banyak penduduk, ada 1.500. Coba bayangkan, 1.500 orang nggak bisa menikmati infrastruktur yang baik kan. Nah, sekarang dengan adanya TMMD, bayangkan bagaimana masyarakatnya. 1.500 penduduk ya bisa menikmati. Jadi nangis. Sangat terharu ya. Iya. Saat ini masyarakat bisa menikmati hasil dari TMMD tersebut ya. Apalagi Mbak Tri sendiri langsung terjun melihat, menyaksikan. Jadi terharu. Ya itu kadang kan ke lapangan itu sering kok gini ya, nangis kadang. Kadang kita kan hidup di Surabaya gitu, dengan menikmati banyak infrastruktur yang baik gitu ya, dengan semua ada gitu kan, dengan melihat kondisi masyarakat yang di pinggiran kan bagaimana rasanya seperti itu. Jadi keberadaan TMMD betul-betul dirasakan oleh masyarakat gitu. Jadi nangis ya. Kasih aja. Sambil silakan diminum dulu. Teman-teman sahabat Korem dimanapun berada, ternyata dengan ketulusan dari Mbak Tri tadi betul-betul totalitas dalam mengangkat berita ini menghasilkan Mbak Tri menjadi juara 1 dalam lomba jurnalistik. Sangat luar biasa. Dan satu lagi mungkin yang apa ya, perjuangan TNI ya yang terlibat dalam Satgas itu ya, ketika bikin jalan itu kan dengan kondisi yang sulit itu kan ya, mereka kan nggak bisa, air untuk masuk ke sana kan nggak bisa gitu karena posisi tinggi ya. Itu pernah pecah ban kan itunya yang pengangkut airnya itu. Itu akhirnya kan terpaksa dilansir pakai gerobak dorong itu pagi-pagi sebelum kita mau ngecor gitu ya. Bikin tandon untuk jadi dari mengambil air didorong pakai gerobak ditandon seperti itu. Bagaimana lihat perjuangannya untuk mewujudkan harapan masyarakat akan infrastruktur yang baik gitu. Sampai segitunya perjuangan. Kalau kita lihat gini kan bangga ya sama TNI. Iya. Ya ini adalah salah satu mungkin hasil karya dari Mbak Tri sendiri bisa mengangkat kita dari institusi Tentara Nasional Indonesia bahkan bisa mengangkat perekonomian yang ada di mungkin daerah pinggiran daerah kan, pinggiran 3T gitu. Kan itu. Kita bisa ternyata Indonesia luas kan gitu. Ternyata Indonesia bukan hanya Jakarta. Iya, gitu. Juga apalagi gitu ya. Tadi udah panjang lebar Mbak Tri sudah bercerita perjuangan mengangkat tema di TMMD 120 ini. Sebetulnya Mbak Tri ini sudah juara keberapa? Ke-7 dari ikut ke-8 kali. Ikut 8 kali. 8 kali. Juara 7 kali. Mendominasi. Alhamdulillah. Itu kalau dari 7 prestasi ini wilayah mana saja? Pertama dulu waktu ikut pertama kali kan di yang itu 113 di Ponorogo itu. Ikut pertama kali di Ponorogo itu, Ponorogo, Tulungagung, Nganjuk pernah, Ngawi juga pernah, terus Madiun. Oh iya yang kemarin di Madiun, Karya. Trenggalek ini. Hampir 90% di jajaran Korem 081 di Raja Jaya. Alhamdulillah. Karena punya kedekatan. Dengan kedekatan emosional inilah yang akan membentuk dan membuat semangat kita untuk betul-betul mewujudkan kan seperti itu. Soalnya pertama kali juara kan di sini, di Korem sini, di Ponorogo kan. Pertama kali ikut langsung juara itu di Ponorogo. Habis itu ya mungkin karena kedekatan akhirnya ke sini terus di Korem
081. Tentunya kedekatan dengan unsur pimpinan juga kan. Iya. Dengan kita selalu open. Iya. Bagaimana langkah-langkah untuk memaksimalkan program TMMD seperti ini kan. Seperti itu. Dan itu memang perlu kan kedekatan dengan media itu, terus perlu banyak ada expose tentang TMMD gitu kan, memang penting gitu agar masyarakat semakin tahu, oh ini toh TNI itu seperti ini gitu. Jadi untuk paling enggak untuk hal yang buruk ternyata masih ada yang baik dan lebih baik kan, seperti itu. Ya biar membuka wawasan juga. Ada tentunya dari yang jelek sama yang baik, lebih banyak yang baik kok. Baik, Hanya karena kita belum terekspos di media kan, tetapi kita sangat bersyukur dengan adanya Mbak Tri bisa mengangkat kerja dari Tentara Nasional Indonesia, khususnya Korem 081 di Raja Jaya ini. Ternyata kerja keras yang maksimal bisa mengangkat perekonomian yang ada di lingkungan masyarakat. Dan yang diangkat perekonomian nggak ada 1-2 loh, ratusan bahkan ribuan misalnya kan gitu ya, yang bisa menikmati hasil dari TMMD ini ya. Kan bisa ribuan per daerah gitu ya. Tentunya ini semuanya adalah kerjasama antar pemerintah daerah, TNI dan masyarakat sendiri. Apalagi dengan adanya Mbak Tri yang bisa mempublikasikan kinerja dari TNI ini gitu lah. Mbak Tri, udah berapa lama sih jadi jurnalistik? Jangan-jangan duluan saya. 99. Tahun 1999. 99. Iya. Hampir sama ya. Dan saya masuk pertama justru pas di TNI loh, 5 Juli loh. Itu. Iya. Dalam kurun waktu yang relatif pendek apa panjang? Panjang ini Mbak Tri sendiri bergelut dengan mengangkat topik yang di militer udah berapa lama? Baru ya pertama kali ngangkat ya waktu di Ponorogo itu. Sebelumnya kan nggak pernah ngepost di militer kan saya. Ngepostnya saya kan banyak di hukum dan kriminal. Dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan seperti itu. Nah kebetulan bukan kebetulan ya, ini waktu COVID itu COVID itu kan ada teman kita yang juga di duta masyarakat itu meninggal, yang ngepost di Kodam gitu. Akhirnya mau nggak mau ya harus ganti gitu. Begitu masuk itu ada Mbak nggak ikut itu lomba. Belum pernah saya ikut lomba itu, pertama kali ikut lomba ya itu. Akhirnya nyoba lomba Mbak Rum, saya biasa dipanggil Rum. Inisialnya dia kan nulis Rum gitu. Di bagian bawah sendiri ya. Itu akhirnya nyoba, terus akhirnya kok langsung juara 1 itu. Tidak sengaja, gara-gara dipaksa. Dipaksa. Akhirnya menjadi luar biasa kan. Dan sekarang terbiasa. Suka dukanya apa sih menjadi seorang jurnalistik? Karena militer kan sudah jelas kan. Tapi jurnalistik ini suka dukanya, pasang surutnya, motivasi dan semangat itu tentunya kan pasti ada dong. Iya. Dukanya kalau sudah dimarahi. Dimarahi, diancam, kalau di kepolisian, kejaksaan biasa seperti itu, pengadilan biasa menghadapi seperti itu. Tapi banyak sukanya apa banyak dukanya? Banyak sukanya lah. Kalau kerja di media itu ya, bisa dimarahi hari ini, bisa lain lagi kan temanya. Dengan topik yang berbeda. Tetap seneng-seneng lagi. Nggak dimarahi sudah biasa. Tinggal disenyumin gitu. Dilapori biasa gitu. Tinggal disenyumin ya? Didoain, disenyumin. Banyak sukanya lah. Ketemu banyak orang ya, punya banyak relasi, itu sudah anugerah yang tidak bisa dinilai dengan uang kan. Sebetulnya kita pengen ngobrol panjang lebar sih perjalanan Mbak Tri sendiri. Sebelum kita akhiri, mungkin ada tip ataupun kiat-kiat yang untuk kita semuanya, khususnya mungkin teman-teman jurnalis dalam rangka lomba karya jurnalistik di TMMD. Mungkin tipnya apa sih? Karena Mbak Tri ini mendominasi loh. Tipnya apa ya? Kalau ikut lomba jangan berharap menang gitu. Pertama itu jangan berharap menang. Itu. Yang kedua harus turun ke lapangan, ke lokasi sasaran. Jangan hanya
Katanya. Kalau katanya kita bikin opini ya. jadi penulis harian opini ya gitu. Kita kan jurnalis, jadi harus turun ke lapangan, lihat kondisi masyarakatnya. Itu semakin apa ya, tulisan kita semakin berwarna gitu. Kaya Iya. karena kayak itu. Jadi harus datang ke lapangan. Wartawan itu kan ya itu harus datang ke lapangan. Kalau nggak datang ke lapangan ya jangan jadi wartawan gitu, jangan males gitu. Rajin ke lapangan, rajin wawancara. Kan wartawan harus dia sudah dibekali lah teknik mencari dan menulis berita seperti apa, teknik wawancara seperti apa. Jadi tinggal kita ke lapangan nyari data sebanyak mungkin ya. Jangan ke lapangan juga ya anggaplah kita seperti mereka, menempatkan diri kita seperti mereka. Itu. Nanti pasti banyak informasi yang nggak mungkin kita gali akan tergali sendirinya. Dengan tujuan ke lapangan itu kalau nulis apa kan harus wartawan pekerjaannya nulis kan, kalau menang lomba itu bonus kan. Itu tinggal itu yang pertama jangan lelah untuk ke lapangan itu. Pokoknya harus semangat ke lapangan, bahagia kan. Iya, tentunya harus bahagia dong, haruslah karena juara 1 loh. Itu mungkin tips buat teman-teman yang ada di luar sana. Harapan Mbak Tri sendiri. Harapan pribadi dong. Harapan pribadi atau TNI ke TNI-nya. Ya. Kan apa ya? Ini ketika dikasih penghargaan apresiasinya kita kan bangga juga kan. Ternyata apa yang kita lakukan itu ya dapat apresiasi gitu. Dari ini Korem di Roja Jaya ya. Itu. Ya bangga. Iya. Artinya kan dia menghargai apa yang telah kita lakukan gitu kan ya. Itu suatu kebanggaan tersendiri lah. Alhamdulillah. Iya. Donang podcast. Oke Mbak Tri, kiranya nanti kita season yang kedua lah kita bisa panjang lebar bercerita, menulis dengan sentuhan hati itu menghasilkan karya yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak dan informasi ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya dan teman-teman media dimanapun berada. Terima kasih Mbak Tri, semoga prestasinya semakin meningkat dan menghasilkan karya-karya yang begitu indah untuk masyarakat dan tentunya bisa mengangkat nama baik TNI yang dituliskan dari Mbak Tri. Terima kasih banyak Mbak Tri. Sama-sama. Baik teman-teman, sahabat Korem dimanapun berada, kita sudah mendengarkan cerita dari seorang jurnalistik yang mengangkat tema di TMMD khususnya di TMMD 120. Semoga bisa bermanfaat dan saya Sersan II Budiono Prasetyo mohon undur diri dari podcast Gesah Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.